Wagino. Kenal juga Pak Wagito. Ya, Wagino. Untuk Manadonya di mana kah? Di Kota Bitung Pak. Di Bitung. Ya di Bitung Pak, tahu kan? Jalan apa di Bitung dengan perumahan Angkatan Laut sebelah mana kan? Oh kalau di jauh sih dari rumah saya Pak. Itu di bagian pusat kota Pak. Di bagian pusat. Iya. Saya karena beberapa tahun yang lalu kebetulan ke Bitung sana, ke Manado juga, ke Ternate juga. Sehingga insya Allah nanti mudah-mudahan para mahasiswa anakku sekalian, termasuk orang-orang yang saya sudah pernah menginjak tanahnya di situ. Di Bitung lama juga saya. Insya Allah gitu Pak dosen. Nggih. Ya kalau penugasan mesti wah ini ya. Itu yang menambah semangat saya tuh di situ. Kita beranjak sana ke daerah luar itu luar biasa. Setelah saya dewasa tapi. Ini di jalan apa, Mas Joshua ini? Ya Pak, di Kelurahan Girian Atas Pak. Oh, Kelurahan Girian Atas. Ada lanalnya Pak ya di Manado ya? Ya Pak, di sana ada Pak. Di Manado itu Lantamal Bapak. Oh Lantamal malah ya. Di sana ada Lantamal, kalau di Bitung itu Lanal. Ya, di Bitung. Oh, nggih. Bitung ada Lanal. Ini Mas Sandy ini dari Kepri, Endi Saputra. Itu gimana Mas Sandy? Kepulauan Riau. Iya, ini Pak Wagino mungkin pernah pengalaman dinas di Kepri ya, Kepulauan Riau. Ya, untuk ke daerah sana sudah pernah juga, ke Batamnya, ke Tanjung Pinangnya. Jadi alhamdulillah sudah merasakan kehidupan di Kepri sana yang sudah dekat dengan Malaysia dan Singapura, sehingga zaman tahun 90-an kita masih dapat belanja barang elektronik dengan harga yang lebih sangat murah. Ini kalau daerah perbatasan kan juga mesti Lantamal atau Lanal Pak? Kalau sana mestinya Lantamal juga ya. Sekarang jadi masih Lantamal juga kok. Oh, nggih. Tadinya Belang, sekarang Tanjung Pinang sudah jadi Lantamal juga. Tadinya Lanal. Seiring dengan perkembangan situasi dan pemekaran wilayah TNI Angkatan Laut, sehingga untuk Lanal ditingkatkan menjadi Lantamal. Nggih. Kalau armada kita masih Armabar sama Armatim aja Pak ya? Wah, ini nge-lag ya. Nggih. Armadanya masih barat dan timur saja Pak Wagino nggih. Padahal kalau lihat luas wilayahnya kita harusnya memang lebih. Mbak Ica sudah gabung belum ya ini? Wah ini sinyalnya Mbak Ica kayaknya naik turun.
Untuk Pak dosen dari mana ini Pak dosen? Saya dari rumah Pak, ini di rumah. Alhamdulillah. Sidoarjo, Magersari, Barat Alun-alun Bapak. Magersari. Adik saya Baratnya di situ. alun-alun. Nggih. Dengan rumahnya Calak Pak Sali, masih tahu Pak? Pak, sinten tukang Pak? calak dulu. Pak Sali Pak ya, tukang calak. Kalau tukang calak itu timurnya alun-alun yang banyak. Jalan Yosudarso itu. Pak Jumali Pak siapa? Nggih. Mbak Ica monitor, nggih. Ini saya sudah menemukan videonya sehari di Monkasel, ada gambarnya Pak Wagino juga. Ini Arek TV ini kalau tidak salah ya. Ya, laras. Nanti bisa kita putar Bapak. Nggih. Mbak Ica, bagaimana? Bisa dimulai Mbak Ica? Bapak, saya izin memulai. Oke, silakan. Terdengar Bapak suara saya? Terdengar, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Bapak dosen Modul Nusantara dan sekaligus narasumber. Iya, suaranya masih timbul tenggelam, Mbak Ica. Ya. Iya, Bapak. Ini sudah terdengar. Lebih keras. Kita bisa berkelagi di perkuliahan hari ini dengan sedikit memang ada kendala sinyal dari saya sendiri selaku host, dan mungkin nanti langsung saja dari arahan dan sambutan dari Bapak Suhari terlebih dahulu dalam perkuliahan refleksi kali ini. Untuk Bapak Suhari dipersilahkan. Makasih Mbak Ica. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga rahmat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa selalu terlimpah pada kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wagino selaku narasumber modul Nusantara untuk kegiatan refleksi hari ini yang mengambil judul mengenal sejarah monumen kapal selam di Surabaya. Kegiatan refleksi ini adalah kumpulan dari kegiatan sebelumnya yang namanya adalah kebinekaan. Kebinekaan 1 kemarin kita sudah mengenal kapal selam yang pematerinya dari kita. Kemarin kita makanya kunjungan ke kapal selam itu, tapi sayang masih pandemi. Itu. Kemudian kegiatan kebinekaan berikutnya adalah mengenal jembatan Suramadu dan benteng Kedung Cowek. Itu kebinekaan, dihimpun sekarang kita refleksi. Untuk melihat nilai-nilai sejarah yang ada dari 2 kegiatan kebinekaan itu. Nah, harapannya nanti dari Bapak narasumber bisa menyampaikan katakan ya nilai sejarah yang bisa diambil, termasuk dari yang jelas karena Pak Wagino mantan awak kapal selam, itu mesti banyak yang bisa nanti diceritakan untuk disampaikan kepada peserta mata kuliah ini. Siap. Kebetulan pesertanya adik-adik mahasiswa ini adalah dari seluruh Indonesia ya, Mbak Asdelin itu dari Riau, Mbak Curil itu dari Sorong, Papua, Mbak Endah itu
itu dari Jambi, Mbak Indah ya? Halo Mbak Indah, dari Jambi kalau tidak salah Mbak Indah ini. Iya Pak, dari Jambi. Betul. Oke. Kemudian Mas Endi dari Kepri, Kepulauan Riau. Mas Mufaridun Balangga ini dari Nusa Tenggara Barat. Jadi katakan hampir dari wakil Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ada. Yang dari utara tadi Mas, kok hilang ya? Mas Joshua tadi dari Manado, itu utara. Ya. Jadi semoga nanti untuk adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi muda, generasi penerus kita nanti bisa mewarisi nilai-nilai yang bisa digali dari refleksi, kegiatan refleksi modul Nusantara hari ini. Selanjutnya kami mohon maaf bila nanti ada yang kurang berkenan. Yang jelas seperti Mbak Ica, mentor kita hari ini kesulitan sinyal, ya. Memang ya karena hari Sabtu seandainya mungkin di kampus gitu sinyalnya lebih terjamin Mbak Ica. Ya, tapi ini karena dari rumah ya. Oke, tetapi semoga nanti tetap lancar saja. Oke. Insya Allah. Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, sebetulnya kita punya videonya Mbak Ica, link videonya apa bisa dikirim, nanti kalau perlu saya putarkan dari sini, saya putarkan. Kalau enggak ini, saya sudah cari juga video di YouTube, Sehari di Kasel, yang di situ terlihat ada Pak narasumber sudah muncul langsung di awal itu dari Arek TV itu. Mungkin nanti juga bisa kita putarkan. Ya. Saya pikir itu pengantar saya sementara. Semoga nanti teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tolong nanti disiapkan mungkin pertanyaan yang bisa digali dari Bapak narasumber kita. Istilah Jawanya eman-eman atau sayang kalau nanti kita sudah mendatangkan narasumber, nanti tidak ada dialog yang interaktif yang mungkin bisa memperkaya wawasan kita untuk kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak narasumber. Mohon maaf bila nanti ada yang kurang berkenan. Pengantar saya pikir sementara itu dulu. Mbak Ica, mungkin bisa dilanjutkan. Mbak Ica, silakan. Suaranya menggema. Iya, Bapak. Bisa terdengar, Bapak? Ya, alhamdulillah bisa. Jelas sekarang. Iya, Bapak. Ini saya itu ada tugas ke Terawas, jadinya ngantar anak-anak. Dan lainnya di hari ini. Suaranya putus-putus, timbul tenggelam. Okay. Suaranya timbul tenggelam, Mbak Ica. Ini sudah bisa. Agak bagus ya. Mungkin sementara di posisi yang tetap dulu kalau pas suaranya bagus. Narasumber pada pertemuan kali ini, mungkin nanti ada teman-teman mau bertanya, dipersilakan. Kepada Bapak Gino, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, monggo Pak Gino. Ini yang baru gabung Mbak Atifa dari Makassar. Ayo Mbak Atifa, pagi. Oke. Pagi Pak. Pagi ya. Pak. Selamat pagi Mbak Atifa. Oke, terima kasih khususnya kepada pejabat yang membagi waktu. Saya alhamdulillah
masih Allah beri waktu untuk bertatap muka jarak jauh dengan orang-orang alim, ini suatu yang luar biasa buat saya. Alhamdulillah, di antaranya Dr. Suhari, SH, MSI, orang-orang alim yang dekat dengan Allah yang nanti akan dapat memuliakan pribumi negara Kesatuan Republik Indonesia, diikuti para pecinta-pecinta pencari ilmu, yakni para mahasiswa dan anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semangat pagi untuk semuanya. Ada sedikit pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu satu persatu akan saya sapa, kiranya nanti bisa menjawab dengan lugas lantang, itu sebagai identitas dari para mahasiswa dan anakku sekalian. Yang pertama, selamat pagi untuk Mas Pandu. Mas Pandu ini host, Pak. Jadi penyelenggara. Host ya. Hostnya ini. Termasuk Mbak Ica nggih. Nggih, leres. Ya. Mas Asdelina, Mbak Asdelina Ritonga, monitor. Pagi, Pak. Selamat pagi, sehat Mbak Asdelina? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bapak? Alhamdulillah saya sehat. Mbak Asdelina di Sorongnya mana? Saya asli dari Pekanbaru, Bapak. Pekanbaru. Iya. Tapi tidak tinggal di Sorong? Tidak, Bapak. Saya di Pekanbaru. Mbak Curil, Pak, yang di Sorong. Pekanbaru nih ya. Pekanbaru. Mungkin bisa on cam ya, biar Pak narasumbernya biar kenal wajah. Ayo, enggak apa-apa, Mbak Asdelin. On cam. Di Pekanbarunya ya. Oke, terima kasih. Selamat bergabung, selamat belajar. Mudah-mudahan pagi hari ini Mbak Asdelina mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saya berlanjut kepada Joshua Rolling dari Manado ya, ini ya. Wah, hilang kayaknya. Mas Joshua hilang. Iya. Ya, Mbak Enda dari Jambi. Mbak Enda monitor. Halo? Iya. Wah, Mbak Enda monitor. Mbak Enda nggak monitor. Mas Endi Saputra monitor. Iya, Pak. Cowok apa cewek ini? Iya, Pak. Ini Mas Endi. Tadi yang jawab Mbak Enda ya. Begitu tak panggil Mas Endi yang jawab Mbak Enda, makanya saya kaget. Oke, terima kasih. Sehat Mbak Enda? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, syukur. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kesuksesan. Amin. Mas Endi Saputra dari Kepri. Kepri mananya Mas Endi? Anak masnya, Pak. Anak masnya ya. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat belajar. Berlanjut kepada Mbak Kurila Sisa. Monitor. Hadir, Pak. Dari mana Mbak Koril? Dari Sorong, Pak. Ini yang Sorong. Sorong di mana Sorongnya? Di Sorong Manoi, Pak. Di dekat Sorong bandara. Manoi. Kalau Pak Wagino di Sorong sana sudah agak hafal dari SP1, SP2, SP3 karena di sana ada keluarga Pak Wagino di sana. Artinya ada keluarga yang merantau di sana menjadi transmigran, cuma tidak begitu berhasil. Tetapi ada saudara Pak Wagino di Sorong sana sekarang lagi ngambil S3 beasiswa di ITB, insya Allah. Mudah-mudahan nanti Mbak Nuril bisa mengikuti jejaknya sehingga betul-betul maksimal cara mencari ilmunya. Terima kasih, selamat bergabung Mbak Nuril. Iya, Pak. Terima kasih kembali. Untuk Mbak Afifah Dila ini. Ya, Pak. Atifah, Pak.
Halo. Iya Pak, ya. Ya Mbak Tifa, selamat pagi. Pagi Pak. Dari mana Mbak Tifa? Saya dari Makassar Pak. Makassarnya mana? Sebenarnya di kabupatennya Pak, yang Kabupaten Takalar. Oh, Kabupaten Takalar. Iya. Oke, selamat bergabung, selamat belajar. Mudah-mudahan pagi ini mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah. Oke, Bapak dosen, mohon izin saya melanjutkan, nggih. Ada yang belum disapa, Bapak. J. Mas Mufaridun. Ayo. Oh, nggih. Mohon maaf, Mas Mufaridun. Mas Mufaridun, assalamualaikum. Ini dari kota 1000 santri ini, 1000 masjid. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf Pak, saya dari NTT Pak. Oh, NTT. NTT. Saya dilaporin dari Pak dosen dari NTT. NTT-nya mana? Di Kupang Pak. Di Kupangnya sebelah mana? Di provinsinya Pak. Oh, provinsi. Dengan pasar sebelah mana? Saya Pak Wagino kalau badminton di sebelahnya pasar sana, Pak Wagino. Di Maulafa Pak. Oh, Maulafanya. Oke, tidak apa Pak Wagino sudah mengenal di NTT sana, sudah lama di NTT, sering kadang-kala renang ke Tenau. Di Tenau sini banyak Pak dosen, di Tenau itu termasuk daerah aneh. Kalau di sini hampir sama dengan Banyuwangi yang notabene mistiknya sangat luar biasa. Iya. Mas Mufaridun ya. Ya Pak. Oke, terima kasih para rekan-rekan mahasiswa dan anakku sekalian. Pak dosen, izin saya melanjutkan, nggih. Nggih, monggo, Bapak. Oke, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa, yakni waktu dan kesehatan. Karena ada sesuatu mukadimah yang sangat bagus, ada kalanya seseorang itu banyak terlena di waktu dan kesehatan. Oleh karena itu kepada semuanya yang hadir di sini, ini sesuatu karunia yang sangat luar biasa, artinya memanfaatkan waktu juga untuk kebaikan, memanfaatkan kesehatan ini juga untuk kesehatan semuanya. Mudah-mudahan waktu dan kesehatan yang ada ini Allah memberikan beberapa banyak kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Yang pagi hari ini saya mohon maaf mendapat amanah dari Bapak dosen Dr. Suhari SMSI untuk sedikit menyampaikan refleksi mengenal sejarah monumen kapal selam di Surabaya sebagai dasar sebenarnya sebagai dasar untuk pembekalan para mahasiswa dalam memperkokoh dan memperkuat nilai semangat untuk meraih cita-citanya yang ditujukan dalam bentuk belajar dan berbuat kebenaran. Insya Allah demikian. Untuk itu sebelum masuk kepada materi pokok yaitu sejarah kapal selam, ada kalanya perlu kami sampaikan dulu bahwa saya adalah kebetulan tadi disampaikan oleh Bapak dosen merupakan kru kapal selam, dan yang lebih dekat lagi kalau para rekan mahasiswa anak-anakku sekalian ingat bahwa saya adalah anggota KRI Nanggala 402 yang sampai saat ini mohon maaf belum hilang dari ingatan saya bahwa 53 orang itu menjadi teman-teman hebat saya semua yang saat ini masih melaksanakan tugas di dalam laut, dalam kedalaman, tugas untuk selamanya dan tidak akan kembali bersama kita. Teriring dengan doa mudah-mudahan sahabat hebat saya semua yang 3 orang itu menjadi syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, saya menjadi anggota KRI Nanggala dari tahun 1995 sampai tahun 2020. Sehingga dari teman-temanku sekalian para mahasiswa ada yang mungkin belum lahir, dan ada yang sudah tahu lah.
Ada yang sudah tahu. Dari 1995 sampai 2020 saya total melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kru kapal selam. Sungguh sangat luar biasa menurut saya, karena memang tugas yang sangat militan menurut kami. Walaupun kelihatannya semacam itu, karena orang-orang kapal selam itu adalah merupakan pasukan khusus terkhusus. Sedikit informasi saja buat teman-teman semuanya, bahwa yang dimaksud pasukan khusus terkhusus itu bukan karena tanggap, tanggung, terengginas, pinter, canggih, enggak. Tapi yang disebut pasukan khusus itu adalah pasukan risiko kematian. Sedangkan kapal selam adalah karena risiko kematiannya sangat-sangat tinggi, sehingga disebut pasukan khusus terkhusus dengan fakta sudah terjadi, yaitu KRI Nanggala 402 yang saat ini sedang melaksanakan tugas di dasar laut untuk selamanya. Subhanallah. Itu yang menjadi tantangan untuk awak-awak kapal selam, sehingga para awak-awak kapal selam itu semestinya segala sesuatunya sudah satu, tawakkaltu 'ala Allah, berserah diri kepada Tuhan secara utuh untuk melaksanakan tugas yang mulia ini semata-mata demi tegaknya, adilnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi saya berada di KRI Nanggala dari 95 sampai 2020. Sebelum di KRI Nanggala, kebetulan saya mengemban amanah di kapal atas saya, yaitu LST atau Landing Ship Tank. Landing Ship Tank itu kami melaksanakan tugas 5 tahun, juga tugas yang sangat luar biasa, membawa pasukan, menurunkan pasukan, latihan tempur, latihan pendarat dan sebagainya. Itu merupakan pembinaan awal dalam melakukan tugas untuk lebih kokoh lagi, lebih baik lagi melaksanakan tugas berikutnya. Bangga tidak Pak Gino? Saya sangat bangga sekali, karena sedikit apapun tatkala seseorang melaksanakan tugas dengan baik itu merupakan karunia yang luar biasa menurut kami. Teman-teman sekalian yang saya cintai, Bapak dosen yang saya hormati, saya lanjut kepada materi, yakni mengenal sejarah monumen kapal selam di Surabaya. Memang sampai saat ini monumen kapal selam itu masih menjadi ikon wisata di Surabaya. Kenapa menjadi ikon wisata di Surabaya? Karena memang monumen kapal selam itu adalah wahana rekreasi yang sangat edukatif. Kenapa edukatif Bapak Wagino? Iya, karena Monkasel itu ex-KRI Pasopati 410 yang notabene adalah buatan Rusia tahun 1952. Bisa ketemu edukatif gimana Pak Wagino? Ya iya, tahun 1952 sudah secanggih itu, sudah sebagus itu. Why? Mengapa sampai saat ini putra-putra terbaik bangsa belum sanggup membuat kapal selam? Apakah generasi-generasi muda atau putra-putra bangsa Indonesia tidak bisa membuat? Itu jawabannya ada pada panjenengan semuanya. Fakta memang belum bisa. Tetapi fakta lain menunjukkan bahwa setiap kali ada olimpiade, perhatikan, setiap kali ada olimpiade, putra-putra terbaik bangsa tidak pernah lepas dari menyabet medali. Setiap tahun itu, mau olimpiade apa, pasti putra terbaik dari bangsa Indonesia menyabet medali dan the best. Itu sudah pasti. Yang menjadi pertanyaan adalah, kemanakah beliau-beliaunya itu, ilmu yang mereka dapatkan dari bangku sekolah
tegaknya, kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi justru mereka mencintai untuk berdharma bakti kepada negara yang lebih mencintai mereka. Itu kekurangannya gitu Pak dosen. Dan fakta itu, fakta. Jadi beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan ke Bapak Rektor ITS yang saat itu ada launching, mau ada lomba perahu kecil tenaga surya. Kami singgung memang, saya ada kesempatan untuk bicara, saya cukup bangga dengan kreasi putra-putra Bapak dapat membuat perahu kecil tenaga surya. Tapi saya masih sangat prihatin karena putra-putra Bapak belum sampai ikut memikirkan bagaimana membuat si hitam manis. Sebelah kiri saya, maksud saya adalah kapal selam. Itu langsung dapat approach dari para hadirin sehingga sedikit menohok Bapak Rektor, sehingga Bapak Rektor menyampaikan insya Allah secepatnya Pak Wagino akan saya buat program biar ada mata kuliah tentang khususnya khusus perkapalan tapi kapal selam. Setelah itu ada lomba membuat kapal selam. Memang ternyata sistem membuat kapal selam mereka hanya putaran baling-baling saja. Begitu baling-baling putar otomatis turun. Itu gitu, begitu nggak muter naik. Itu hanya begitu aja. Oh, saya hormati, itu sudah merupakan ide dari para mahasiswa. Itu diantaranya. Loh, kenapa edukatif Pak Gino? Karena memang lepas daripada di dalamnya merupakan teknologi yang sangat tinggi, karena di dalamnya kental dengan nilai kepahlawanan, kental dengan nilai semangat yang tinggi dari awak-awak kapal selam. Itu. Kenapa Pak? Iya, karena XKRI Pasopati itu adalah merupakan kapal yang manusiawi. Iya, karena kapal itu dibuat di negara Rusia atau Uni Soviet yang notabene suhunya di sana sudah sangat di bawah standar. Sampai minus 40, sampai minus 50. Sehingga pada saat pembuatan oleh negara Rusia itu tidak dikasih spek-spek pendingin. Oleh karena itu, begitu join to Indonesian Navy 96 itu, pada saat bergabung dengan TNI Angkatan Laut tahun 1962, awak kapal selam Indonesia itu merasa sangat panas sekali pada saat melaksanakan tugas ataupun berada di pangkalan. Kenapa? Karena memang tidak ada spek pendinginnya Pak dosen, teman-teman mahasiswa. Mau merubah jelas tidak berani. Karena sistem yang ada di kapal selam itu semuanya sudah terkoneksi, terinteraksi antara sistem satu dengan sistem lainnya. Sehingga tidak berani apalagi terkait dengan masalah listrik. Itu yang tidak berani. Sehingga mau tidak mau waktu itu ada kapal selam itu seragam kapal selam hanya menggunakan celana jin pendek dan t-shirt atau kaos saja. Kenapa? Karena panasnya luar biasa. Dan yang menjadi informasi menyedihkan kita semua, terakhir KRI Pasopati melakukan tugas berlayar, ada 5 orang yang dehidrasi dan pingsan berada di ruang mesin. Kenapa? Karena sangat panasnya. Nah, dari sini nanti para siswa bisa timbul pertanyaan untuk pertanyaan di sesi-sesi nanti. Loh, kok bisa panas begitu? Nah, itu contohnya. Itu dari nilai teknologi, ya. Dan dari nilai kepahlawanan, dari kondisi semacam itu, karena memang orang-orang kapal selam itu sudah teruji mentalnya, ya teruji mentalnya, sehingga orang-orang kapal selam dengan mutu wira ananta rudira. Itu kalau arti yang sebenarnya adalah orang-orang kapal selam itu melakukan tugas yang mulia itu dengan nilai keperwiraan sampai titik darah penghabisan.
Itu makna yang sebenarnya dari wira anatomi. Hanya saja oleh pembuat multi itu diganti menjadi tabah sampai akhir. Karena ada kata-kata darah itu mungkin dibaca secara umum, secara sosial, secara psikis kok medeni gitu, menakut-nakuti gitu Pak dosen. Sehingga itu diganti tabah sampai akhir. Apa makna tabah sampai akhir kata pembuat mutu? Makna tabah sampai akhir adalah orang kapal selam yang tabah itu tidak akan pernah rasa takut karena dia adalah pemberani. Itu orang kapal selam, tabah sampai akhir. Apalagi orang kapal selam yang tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Karena dia adalah ulet dan gigih. Sehingga melaksanakan tugas tabah sampai akhir. Tabah sampai akhir bagaimana? Karena orang kapal selam itu tidak akan terburu-buru. Kenapa? Karena jiwanya melalui tes psikologi yang tinggi mempunyai jiwa yang sabar. Ini luar biasa memang menurut saya. Dan yang keempat adalah orang kapal selam yang tidak akan hilang akal karena mereka senantiasa melakukan tugas dalam ketenangan. Dan yang terakhir, kenapa tabah sampai akhir? Karena orang kapal selam tidak akan mundur karena mereka teguh pada pendiriannya. Sehingga mereka melaksanakan tugas yang mulia itu sampai titik darah penghabisan dan purna di kapal selam dengan sebuah keberhasilan yang luar biasa, sehingga berangkat dari sini para senior dan sesepuh awak kapal selam berusaha untuk izin kepada pemerintah agar kiranya eks kapal selam ini dijadikan monumen kapal selam. Seiring dengan itu, proses pada tahun 1995 pada waktu itu pemerintahan Bapak Basuki Sudirman sebagai gubernur dan Bapak Pangarmatin Tanto Kuswanto, Laksamana Muda TNI, dan Pak Gopal Suparno, itu atas izin dari pemerintah pusat, dari Mabes TNI dan Mabes TNI AL, sepakat untuk dijadikan monumen kapal selam. Sehingga mulai medio 1995 monumen kapal selam itu mulai diproses untuk dijadikan monumen. Caranya bagaimana Pak Wagino? Caranya adalah dipotong-potong menjadi 16 bagian, dibawa ke tempat saat ini di samping Delta Plaza yang sudah tertua di Surabaya itu, di pinggir kali Sungai Emas yang asli dekat dengan stasiun Surabaya, sesuai dengan kemampuan jembatan dan jalan yang dilalui. Dipotong 16 bagian itu, yang dipotong hanya badan kapalnya saja, hanya badan kapalnya saja. Tetapi untuk peralatan yang ada di seluruh kapal selam itu menggunakan sistem knockdown. Ada yang paham sistem knockdown para mahasiswa? Ada yang tahu? Coba yang tidak tahu angkat bicara, yang tidak tahu sistem knockdown. Tidak tahu Pak. Saya Pak. Berarti tahu semua ya? Tidak tahu Pak. Sistem knockdown itu adalah sistem permainannya anak-anak kecil itu, sistem bongkar pasang. Nah, karena teknologi di Indonesia masih sedikit berkurang, bongkar pasang hampir memakan waktu 3,5 tahun. Sedangkan kalau membuat baru, kapal selam WSG kelas itu hanya butuh waktu 2 tahun. Itu memberikan sinyal bahwa kita memang masih lambat terhadap teknologi. Padahal cuma bongkar masang gitu. Tetapi begitu yang namanya besi dibongkar, selisih 1 mili saja sudah tidak bisa terpasang lagi. Harus berulang-ulang kali ini pasnya posisinya di mana. Mungkin yang moto orangnya sudah nggak ikut kerja lagi, atau mungkin ada yang nggak difoto, sehingga sangat rumit sekali. Sehingga
3,5 ton itu pada tanggal 28 diresmikan oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Kusharyadi, dan dibuka untuk umum sampai sekarang, dinikmati para pecinta sejarah, para pecinta daerah wisata, khususnya Monumen Kapal Selam, baik dari wisatawan lokal atau interlokal atau mancanegara. Itu diantara sedikit kenapa Monumen Kapal Selam menjadi wahana rekreasi yang sangat edukatif, ya karena memang di dalamnya semacam itu. Kenapa masih menjadi edukatif, Pak? Iya, karena di dalamnya syarat dengan nilai religi yang sangat luar biasa, Pak dosen. Loh, kok bisa nilai religi, Pak Wagino? Iya, bayang pun, Pak. Orang yang berada di kapal selam itu harus berreligi sangat khusus. Kalau bahasa kita di dalam Islam harus betul-betul berakidah lurus satu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena begitu kapal selam itu sudah menyelam dalam kedalaman, untuk teman-teman mahasiswa semuanya, sudah tidak ada tim tolong lagi. Siapa yang menolong? Yang menolong cuma satu, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah terlalu nyelam dalam kedalaman 20 meter saja, terjadi trouble, siapa yang bisa menolong? Nggak ada, tim SAR sudah nggak ngelihat. Seperti yang terjadi kemarin, sebagai bahan sedikit ingatan saja, terjadi pada KRI Nanggala 402. Kalau saya ditanya, karena kebetulan saya menjadi jujukan para pencari ilmu yang kepengen tahu tentang Nanggala, dari anggota dewan, dari legislatif juga ada, dari DKM besar juga datang, termasuk dari kedinasan datang. Intinya secara jujur Nanggala terjadi kenapa? Secara pribadi satu orang pun tidak ada yang tahu. Kenapa pimpinan atau atas status semacam itu hanya semata-mata hanya untuk meredam nilai emosional keluarga dan masyarakat biar lebih tenang. Itu diantaranya. Sehingga orang-orang kapal selam harus betul-betul bersih dalam melakukan ibadah kepada Tuhannya masing-masing. Insyaallah demikian. Itu diantaranya ya, diantaranya. Lanjut, loh kenapa Pak Wagino Monumen Kapal Selam, ex-KRI Pasopati kok bisa dijadikan Monumen Kapal Selam? Itu berangkat dari keberhasilan KRI Pasopati dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, memberikan tekanan psikis musuh atau tekanan psikis lawan hingga mereka mundur dari tekanan itu. Di antara pada saat pelaksanaan operasi Trikora yang di situ terjadi pertempuran, ya, terjadi pertempuran antara kapal-kapal Belanda dan kapal-kapal perang Indonesia yang waktu itu di situ ada KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan satunya KRI Singa. Itu kebetulan yang ada di KRI Macan Tutul ada Komodor Sudarso. Tujuannya Komodor Sudarso itu KRI-nya Macan Tutul untuk sedikit mengkelabui dua kapal lainnya, tetapi justru dari Belanda monitor negat formasinya kan Macan Tutul sehingga yang dibombardir KRI Macan Tutul. Setelah kejadian itu munculnya kapal selam diantaranya KRI Pasopati untuk memberikan tekanan psikis kepada musuh, memukul mundur musuh itu sehingga Irian Baratlah masih duduk manis berada di pangkuan itu sampai saat ini. Gitu Pak. Di antaranya
Sehingga dengan berhasilnya KRI Pasopati melaksanakan tugas pokoknya setiap melaksanakan tugas operasinya, awak-awak kapal selam para seniornya itu begitu purna tugas, ada ide untuk dijadikan monumen kapal selam dan disetujui oleh pemegang amanah di pemerintahan saat itu. Itu diantaranya sedikit refreshing kembali agar kiranya generasi milenial, para teman-teman mahasiswa dan adik-adik semuanya untuk seterusnya satu kewajiban yang sangat mulia saat ini cukup belajar dan melakukan kebenaran kepada Tuhan itu sudah merupakan sumbangsih yang sangat luar biasa untuk menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Itu sudah, itu untuk generasi saat ini dan seterusnya. Nanti kalau sudah senior lagi, sudah tambah kewajiban lagi, tambah kewajiban lagi, dan tambah kewajiban lagi. Itu pastinya. Dan kebetulan juga KRI Pasopati itu waktu itu datang ke Indonesia tidak sendiri. Jadi dulu Pak dosen, WSK kelas itu ada 14 kapal selam. Jadi 12 itu bernomor lambung, tetapi yang 2 itu tidak bernama. Kenapa? Itu menjadi urusan rahasia Bapak Presiden Soekarno sendiri waktu itu. Apa saja kapal selam waktu itu? Ada yang pertama adalah RI Cakra. Memang waktu itu 401. Bukan KRI. Kalau sekarang KRI, kalau dulu RI. Yang kedua RI Nanggala 402, RI Nagabanda 403, RI Trisula 404, RI Nagaraksa 405, dan RI Chandrasa 406, RI Alugoro 407, RI Cundamani 408, RI Wijaya 409, RI Pasopati yang dijadikan monumen 410, RI Hendrajala 411, dan yang terakhir RI Brahmastra 412. Dan 12 kapal selam ini semuanya bukan kapal yang sembarangan. 12 WSK itu adalah kapal-kapal tercanggih dan kapal-kapal yang ditakuti saat itu sampai saat ini. Sampai saat ini kapal selam itu adalah WSK kelas, hanya saja sekarang sudah menggunakan tenaga gas turbin, sudah tidak menggunakan tenaga diesel lagi. Itu yang menjadikan memang kapal selam itu sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai awak kapal selam masih heran kenapa satu torpedo itu bisa menenggelamkan satu kapal. Detonatornya itu sekuat apa, saya tidak tahu. Kenyataannya saya sudah pernah melakukan tembakan 2 kali dan kapal itu tenggelam. Mungkin perlu kami sampaikan kepada Pak dosen, kapalnya Pak Naryanto itu dulu KRI Rakata itu yang menembak kapal kami KRI Nanggala dan tenggelam. Itu di Laut Banda tenggelamnya. Jadi perkenaan torpedo itu adalah dari bawah lunas, terangkat, pecah, yang terangkat tengahnya dan pecah, baru patah tenggelam. Itu diantaranya sedikit kehebatan torpedo. Mungkin ini 1 jam sudah berjalan, sambil sedikit flashback atau barangkali ada sebagian mau bertanya, silakan Bapak dosen. Mbak Ica masih monitor Mbak Ica ya, tapi tadi yang disampaikan Pak Wagino di awal itu ya ternyata pernah di LST. Mertua saya dulu Bapak itu di LST Teluk Penyu, Pak. Oh iya. Zamannya Pak Freddy Numberi. Oh iya. Itu kalau dulu bilangnya tambuk atau stambuk gitu berapa masih belasan. Stambuk Pak ya. Stambuk. Ya, tapi Bapak kan purnanya tahun sekitar 89-90 sudah tidak ada sekarang. Itu pokoknya orang LST juga gitu. Kalau ngambil kapal dari Jerman katanya dulu itu. Pokoknya kalau cerita dulu.
Oke. Terus ini mungkin teman-teman biar bisa menyiapkan pertanyaan nanti. Ini karena saya dulu ya masih bujang dulu gandeng. Kalau saya dulu manggilnya bukan Pak ya Mas Sodik, Mas Narya, Mas Yanto, Mas Singgi, Mas Joko yang sudah lama sekali itu. Itu Satsel. Ini mesti cerita loh Pak. Wing atau apa Privet Pak ya? Hiu Kencana. Privet. Nah, itu hiu kencana. Mungkin bisa diceritakan juga. Oke, terima kasih Bapak dosen yang saya muliakan. Bicara masalah privet itu sebuah kehormatan saja yang merupakan identitas dari masing-masing disiplin ilmu yang dimiliki. Kalau kapal selam ada privet, namanya hiu kencana. Dia bisa mendapatkan privet itu dengan cara sekolah selama 9 bulan ataupun dengan cara sebagai kehormatan. Kalau privet itu didapatkan sendiri, mohon maaf, masangnya di dada kiri. Dada kiri saku atas itu merupakan hasil jerih payah sendiri, sekolah sendiri. Tetapi kalau dia itu sebagai kehormatan warga hiu kencana, dipasang di sebelah kanan, saku atas. Siapa sih yang berhak mendapatkan kehormatan privet? Privet pada umumnya ya rata-rata adalah orang-orang yang saat itu sedang dipandang menjabat amanah di posisi tertentu. Seperti contoh misalnya kayak Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut atau Angkatan Darat atau Angkatan Udara, Bapak Kapolri, atau mungkin waktu itu sebagian para menteri, wakil presiden, itu yang bukan berhak, ada kalanya mendapatkan privet kehormatan hiu kencana. Tujuannya untuk apa? Setidak-tidaknya dari bahasa politis dengan mereka masuk ke keluarga besar privet hiu kencana itu paling tidak ada sumbangsih pola penggalih untuk ikut memajukan bagaimana agar kapal selam di Indonesia semakin ke depan, semakin membuka jalan lebar untuk semakin melaksanakan kemudahan di dalam melaksanakan tugasnya dan didukung dengan peralatan-peralatan alutsista yang sudah memadai. Itu diantaranya. Termasuk privet-privet yang lain kayak Denjaka atau Taibib itu mempunyai privet kehormatan adalah Trimedia. Trimedia itu bermaksud mereka adalah canggih hidup di daratan, canggih hidup di udara, dan canggih hidup di lautan. Jadi 3 tempat untuk Taibib itu menguasai sesuai dengan semboyannya mereka sendiri. Itu terkait dengan privet hiu bencana. Dan sampai saat ini dengan psikis yang sangat luar biasa untuk keluarga besar hiu kencana, sehingga dari awak kapal selam sesepuh selama masih ada sampai dengan anggota-anggota baru ini sampai saat ini masih nyambung dengan baik, Bapak dosen. Itu diantaranya terkait dengan masalah privet hiu bencana, Pak. Mungkin dari mahasiswa atau mungkin dari mahasiswa sendiri ada yang perlu. Mbak Ica mungkin difasilitatori teman-teman mahasiswa yang hendak mengajukan pertanyaan. Ya Mbak Ica. Halo teman-teman mahasiswa, masih monitor? Mungkin bisa langsung teman-teman ke Bapak narasumber kita. Ya silakan. Mbak Juril ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan penjelasan yang telah Bapak jelaskan tadi, yang Bapak paparkan tadi, ini saya mau tanya Pak, mengapa kapal selam itu dirancang dengan suhu yang panas, sesuai yang seperti yang Bapak jelaskan tadi? Mungkin itu Pak, terima kasih.
Terima kasih Mbak Guril Azizah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kapal selam dibuat dengan teknologi yang menyebabkan kondisinya panas? Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal-awal tadi, kebetulan saja di WSG kelas ini, ya, kebetulan saja di WSG kelas ini karena ini dibuat bukan untuk negara Indonesia, ya. Yang semestinya kapal selam ini seyogyanya ini dipakai di negaranya dia sendiri. Loh, kenapa kok bisa ke Indonesia? Itu menjadi pembicaraan tersendiri oleh bapak-bapak pemegang amanat waktu itu. Sehingga kalau kapal selam yang baru sekarang ini, Mbak, kapalnya sudah sangat dingin sekali. Sehingga begitu kita melaksanakan tugas, bahkan kita sudah diharuskan membawa baju penghangat atau sweater atau jaket dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang dingin. Tetapi perlu diketahui, Mbak, bahwa dingin itu sebenarnya fungsi asasinya bukan untuk manusia. Fungsi asasi air condition itu adalah untuk peralatan. Itu yang sebenarnya. Ini termasuk ilmu baru sebenarnya. Makanya kalau orang atau mahasiswa atau para bapak-bapak ibu-ibu semuanya terlalu banyak di ruangan yang dingin, pasti nanti ada perubahan yang tidak baik pada dirinya. Terutama mungkin kulit mengering, bibir mengering, dan lain sebagainya. Karena memang fungsi asasi pendingin itu untuk peralatan elektrik khususnya yang bisa cepat memanas, dan kalau memanas tidak terkendali bisa akan terjadi isinya tidak berfungsi, sehingga memang perlu pendinginan. Dan sekarang karena mungkin dirasa cukup nyaman untuk manusia nurut pada peralatan, sehingga akhirnya ketagihan, kurang dingin pasang AC, kurang dingin pasang AC. Semestinya kalau kurang dingin ruangan sinyal, problem sinyal. Kalau yang kelas Nanggala Cakra saat ini sudah sangat dingin sekali, lebih-lebih yang terakhir yang Cambuku buatan Korea Selatan itu sudah ada pendinginnya juga. Problem sinyal mungkin ya. Ya, sepertinya ada problem sinyal. Oh ya, ada problem sinyal sepertinya. Mbak Ica masih monitor, Mbak Ica? Mbak Ica monitor?
Pak Wagino sepertinya sedang ada problem sinyal. Sambil nunggu kita putarkan video kapal selam aja ya. Ya baik Pak. Iya Pak. Nah ini karena ada di sini ada Pak Wagino juga. Oh, kok yang muncul ini? Bentar. Wah, ini karena saya split screen ya. Bentar. Bentar, saya Pak. Saya coba kontak Pak Wagino dulu ya. Teman-teman melihat TV-nya ini. Ya. Dinamakan atas senjata tokoh pewayangan Arjuna, merupakan sebuah kapal selam museum nonaktif kelas Whiskey milik Angkatan Laut Indonesia. Pasopati merupakan salah satu kapal yang diberikan Uni Soviet kepada Indonesia pada era Insinyur Soekarno di tahun 1952. KRI Pasopati berpartisipasi pada operasi Trikora sebagai pengangkut marinir dan senjata ke Irian Barat. Setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, Pasopati dan kapal sekelasnya dipensiunkan Bolo. Ya Bolo, Surabaya yang dikenal memiliki lambang kekuatan dan juga kejayaan laut Indonesia dengan adanya monumen Jales Peva Jayamahe, ternyata Surabaya juga memiliki satu monumen kapal selam yang kabarnya terbesar di kawasan Asia. Ini sebagai bukti kejayaan maritim Indonesia. Dan seharian ini saya akan mengajak Bolo untuk melihat monumen kapal selam yang ada di Surabaya. Saya sudah ada di depan pintu masuk monumen kapal selam. Nah, kalau misalkan Bolo belum pernah ke sini,
dan pengen tahu lokasinya ada di mana, tepatnya ini di Jalan Pemuda nomor 39 Surabaya. Nggak bingung nyarinya karena lokasinya deket banget sama salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya. Dan sekarang saya mau beli tiket masuknya dulu. Nah, Bolo, sebelum memasuki Moncastle, kita wajib membeli tiket ya. Dengan membeli tiket ini, kita turut berpartisipasi untuk perawatan dan juga pelestarian monumen kapal selam. Terima kasih. Wah, ternyata kembaliannya masih banyak ya, Bolo ya. Karena harga tiket masuknya cuma Rp15.000 aja. Murah banget kan? Yuk sekarang kita langsung. Wah. Mas, maaf. Jangan, maaf. Kelihatannya saya kayak pernah ngelihat Mas itu di TV. Iya. Benar, Pak. Masa mau naik Saya pengen Punya balik kalau pakai ini bisa nggak, Pak? Nanti ada alatnya sendiri. Sini ngobrol dulu, Mas. Biar murah gitu loh, Pak. Videonya Bapak yang pilihan mau naik gitu ya. Ini dari mana dan mau ngapain? Bapak tahu ya? Bentar. Stop share. Kok belum ada nggih, Pak nggih? Belum masuk room nggih? Oh, nggih. Oh nggih, sampun kok anu nggih. Belum ada permintaan masuk nggih. Ya kalau saya artis ya, Pak ya. Mungkin. Ah, ini baru masuk. Nggih. Ah, nggih. Ah, sudah masuk. Tadi saya setelkan ini, Pak. Nggih. Nah, ini. Ya, kira ini dari Arek Televisi, Pak. Oh, Arek Televisi, betul. Nama saya Dedi, Pak. Dengan Bapak Mas siapa? Saya dengan Serma Laut Mas Wagino. Bapak. Ini Bapak. Laut Wagino. Itu masih Serma, Pak. Saya sebagai kabag operasional monumen kapal selam. Waduh, Bolo, kebetulan banget ini, Bolo. Sekarang saya mau keliling seharian di monumen kapal selam. Lah kok langsung ketemu sama kepala bagian operasionalnya. Ya, ayo nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang. Ya. Karena di Moncastle ini ada beberapa wahana. Ada apa aja, Pak? Di antaranya monumen kapal selam itu sendiri. Ada monumennya ini. Ya, kemudian ada videorama. Dan ada kolam renangnya. Ada kolam renang. Itu daya tarik untuk anak-anak kita semua itu. Saya bisa renang berarti? Bisa. Tapi kebetulan saya nggak bawa baju renang. Ya wis nanti tak ya, Bolo ya. Oke, sementara dijeda dulu. Monggo dilanjutkan, Bapak. Ya, dari teman-teman mahasiswa mungkin suaranya kok belum dari masuk, apa yang sudah. Nah, ya ada beberapa yang belum. Dari apa yang sudah saya sampaikan. Suaranya belum masuk itu Pak Wagino, nggih. Indikatornya sudah muncul. Suara belum, suara. Nah, masuk. Kalau indikator sudah nyala, tapi di tempat saya kok enggak keluar ya suaranya ya.
Di teman-teman 1, 2, keluar 3. suaranya Pak Wagino. Iya Pak, sudah. Mbak Juril bisa monitor suara Pak Wagino. Iya Pak, bisa Pak. Halo? Yang lainnya? Tes. Tes 1, 2, 3 yang monitor Pak Wagino, laporkan. Di tempat saya suaranya belum muncul ya. Unmute paling. Enggak. Satu, 2, 3 bisa monitor. Halo Mbak Asdelin, suaranya Pak Wagino bisa muncul di situ? Muncul Pak. Masuk Pak. Berarti Pak dosen sendiri yang nggak masuk. Oh, suaranya mungkin dari handphone itu. Dari kita lanjutkan kembali sedikit tentang refleksi sejarah Monumen Kapal Selam di Surabaya. Tadi diantaranya masih kami sampaikan beberapa hal yang di luar kapal selam. Sekarang kita masuk ke dalamnya kapal selam, nggih. Monitor Bapak. Teman-teman mahasiswa monitor. Iya Pak. Oh, ya. Terima kasih. Jadi kapal selam Wesky kelas, Pak dosen monitor. G, monitor, sampun. Oke, sama alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang saya cintai, monumen kapal selam yang SKRI Pasopati ini begitu nanti kita masuk di dalamnya ada beberapa ruangan sehingga sampai 7 ruangan. Sampai 7 ruangan itu ruang yang pertama itu adalah merupakan ruang tempat tinggal ABK atau kru Bintara Tamtama. Termasuk juga di situ ada ruang tinggal torpedo namanya. Jadi ada ruang tempat tinggal, terus ada namanya ruang torpedo haluan. Gitu. Nah, di ruang torpedo haluan ini, di situ ada 4 peluncur torpedo. 4 peluncur torpedo. Karena di monumen kapal selam atau SKRI Pasopati Wesky Class ini di seluruh kapal ada 6 peluncur torpedo. Yang 4 ada di haluan, sedangkan yang 2 berada di buritan. Terus berapa semuanya torpedo yang dibawa melaksanakan tugas secara normal? Kalau secara normal ada 6 peluncur torpedonya terisi penuh, ya, terisi torpedo, dan yang 6 merupakan cadangan. Itu isi normal. Hanya saja satu torpedo itu harganya hampir dengan sama satu kapal atas air. Itu untuk harga torpedo. Sehingga untuk negara kita, untuk memenuhi standar kalau tugas membawa torpedo sesempurna itu belum pernah terjadi. Paling membawa 2 atau 3 yang dimasukkan kepada peluncur torpedo. Karena alhamdulillah dari zaman itu sampai sekarang kebetulan zamannya Pak Wagino juga negara kita kan negara dalam kondisi yang damai menurut ukuran standar peperangan istilahnya. Sehingga tidak harus membawa torpedo banyak-banyak. Itu di ruang torpedo. Nah, torpedo itu sendiri merupakan torpedo yang sudah terintegrasi dengan sistem komputer, sistem tembakan yang ada di kapal selam, sehingga begitu torpedo itu keluar, sudah secara otomatis nanti akan bisa dengan terkendali itu menuju kepada sasaran dan mematahkan kapal sehingga kapal itu bisa tenggelam.
Jadi namanya adalah peluru kendali adalah peluru yang dapat dikendalikan sehingga tidak liar seperti ketepil gitu loh. Itu untuk namanya torpedo itu sendiri. Dan masuk ke ruang 2 itu oke, sebelum masuk ke ruang 2 mungkin perlu saya sampaikan juga fungsi daripada tabung torpedo atau peluncur torpedo. Ini Pak dosen dulu mungkin pada saat di kapal udah bisa mengingat lagi bahwa fungsi peluncur torpedo yang pertama untuk menembakkan torpedo itu sendiri. Itu fungsi utamanya. Fungsi yang kedua, pada saat berada di kedalaman untuk meluncurkan pasukan-pasukan khusus TNI. Bisa dari pasukan khusus TNI AL, bisa dari pasukan khusus TNI Angkatan Darat, bisa juga pasukan khusus dari TNI Angkatan Udara. Sehingga tatkala memang dinas memerlukan untuk meluncurkan pasukan, sehingga peluncur torpedo lah itu yang untuk meluncurkan pasukan. Karena apa? Karena dengan melalui penyelaman semacam itu, insya Allah dengan begitu mudah juga untuk menuju ke daerah lawan ataupun daerah musuh, lebih-lebih pada saat menurunkan pasukan itu di waktu-waktu orang yang sedang lelap-lelapnya tidur. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga adalah dengan peluncur torpedo itu bisa diisi air sebagai beban pemberat pada saat kapal mau menyelam dan sebagai peringan pada saat kapal akan timbul. Sehingga proses penyelaman atau proses timbul itu akan bisa cepat tatkala dibantu dengan tangki-tangki yang kosong dengan cara diisi air. Nah, termasuk peluncur torpedo itu kategori tangki karena kelihatannya semacam itu isinya juga ton. Jumlah volumenya itu ton sehingga sangat cocok sekali sebagai pemberat untuk kapal pada saat akan menyelam. Satu. Nah, setelah dari ruang 1 kita menuju ke ruang 2. Ruang 2 itu di situ ada ruang officer. Di situ ada meja tugas, di situ ada meja makan, dan di situ ada ruang untuk meeting. Walaupun tempatnya sempit, tapi memang itu dimanfaatkan untuk itu. Artinya tatkala akan melaksanakan tugas, ya kita berkerumun di situ para perwira untuk bagaimana caranya agar tugas yang akan datang seluruhnya itu bisa berjalan dengan baik. Di dalam ruang 2 itu di situ ada ruang radio. Ruang radio itu ruang nantinya untuk komunikasi antara kapal ke kapal, kapal ke kapal atas air, dan kapal ke darat, kapal ke mabes yang sudah dirobohkan sesuai dengan frekuensi yang ada, Pak dosen. Itu diantaranya. Terus masuk ke ruang 3. Ruang 3 ini adalah ruang CIC. CIC atau PIT. CIC Combat Information Center atau Pusat Informasi Tempur. Itu tugasnya adalah pada saat kita melaksanakan tugas layar di atas air atau di bawah permukaan, di situ seluruh anggota yang tugas berada di ruang PIT. Alat-alat angkat itu ada periskop navigasi, periskop serang, ada sonar, ada radar, ada snorkel, ada SM dan lain sebagainya. Semata-mata peralatan itu dipegang oleh orang yang bertanggung jawab secara administrasi. Sehingga pada saat melaksanakan tugasnya sudah itu kita mau nyelam, orang-orang sudah berada di posnya masing-masing. Nah, di situ ada namanya snorkel. Saya tak tanya kepada siswa yang saat ini gaul, snorkel pasti tahu. Ada yang tahu tentang snorkel, teman-teman mahasiswa? Snorkel? Ya Pak, pernah dengar Pak. Pernah dengar ya, Mbak Koril ya? Iya Pak. Yang lainnya?
Mas Pandu monitor nggak pembicaraan selama ini dari awal? Ini Mbak Ica yang pegang namanya. Ini host Mas Pandu, nggih. Oh, Mas Pandu itu Mbak Ica itu? Iya, yang pakai Mbak Ica. Oh ya. Nggih. Ya, Mbak Lutfi, tahu snorkel? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Mbak Azelina? Iya, Pak. Seperti penyelam, Pak. Ya, Mas Mufaridun. Jadi, snorkel itu adalah alat untuk pernapasan udara bebas pada saat kita menyelam. Jadi bukan alat selam, alat untuk pernapasan udara bebas pada saat kita menyelam. Nah, resiko di kapal selam begitu layar snorkel, karena di snorkel itu ada katup otomatis. Artinya katup otomatis itu, katup itu akan tertutup secara otomatis tatkala kena air. Sedangkan pada saat layar snorkel itu, ventilator kapal itu hidup. Ventilator kapal itu Pak dosen, ventilator besar untuk menghirup udara dunia. Sehingga begitu terbuka ventilator katup snorkel itu, angin masuk ke dalam sangat kuat sekali. Nah, begitu katupnya tertutup, ventilator masih tetap jalan, otomatis masih narik udara sekuat-kuatnya. Dan apabila udara itu sudah habis, sehingga kapal selam itu terjadi vakum. Begitu sudah vakum, yang ada adalah selaput telinga kita ikut kesedot oleh ventilator itu. Dan pada saat kesedot itu tidak sakit, tetapi kalau sudah sampai bunyi pada cedit, itu sudah merupakan cacat seumur hidup. Sehingga orang itu selaput telinga sudah sobek, memang tidak terlalu sakit, tapi mereka sudah cacat seumur hidup dari segi pendengarannya. Oleh karena itu, begitu saatnya kita layar snorkel, teman-teman jurumudi komandan harus betul-betul sangat waspada dengan tujuan jangan sampai katup snorkel itu kapalnya nyelam dalam sehingga tertutuplah katup otomatis itu. Itu betul-betul tidak kendaki. Ya, apapun mesti seperti Pak dosen masih gagah perkasa enggak, tapi dipanggil-panggil teman atau dipanggil mahasiswa enggak dengarkan, jadi kurang lah, terjadinya kurang lah. Nah, kita di Zoom aja dipanggil enggak dengar juga kelihatannya kurang. Itu diantaranya risiko snorkel. Nah, di ruang 3 ini ada beberapa alat angkat. Yang depan sendiri besok kalau monitor itu ada periskop navigasi. Belakangnya navigasi ada periskop serang. Periskop serang ini untuk membidik sasaran kapal yang akan ditembak. Periskop serang inilah yang terintegrasi dengan sistem tembakan yang ada di kapal. Belakangnya antena komunikasi. Kalau antena komunikasi di kapal selam sampai saat ini masih bongkar pasang. Artinya bongkar pasang saat kapalnya naik di atas permukaan itu dipasang, tapi begitu kapalnya akan nyelam dilepas kembali, sehingga yang sedikit tambah tenaga atau ekstra tenaga adalah orang-orang yang korupnya komunikasi. Dan di samping itu ada antena radar dan antena sonar. Radar itu adalah mata kapal selam pada saat di atas permukaan, sedangkan sonar mata kapal selam atau kapal yang lain pada saat berada di bawah permukaan. Sonar itu kepanjangan daripada sound and ringing. Jadi alat itu hanya mendapatkan objek suara, jarak, dan baringan. Artinya suara yang sudah sering didapatkan adalah suara baling-baling rata-rata. Sehingga juru sonar itu apabila ada kapal lewat, oh ini yang lewat destroyer.
oh ini yang lewat frigate, oh ini yang lewat LST, oh ini kok kayak hampir nggak bunyi, oh ini yang lewat kapal selam. Itu fungsi daripada peralatan yang namanya sonar. Ya memang sebagus apapun sonar, kalau tidak didukung dengan tenaga yang memadai, peralatan itu katakan saja menjadi disfungsi, tidak berfungsi secara maksimal. Itu di ruang 3. Mungkin sampai ruang 3 ada yang perlu disampaikan dari teman-teman mahasiswa. Halo, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Halo. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya dari house sendiri, Ibu Ica ini ya. Iya. Nah ini. Wah, Mbak Ica sinyalnya ya kurang bagus ini kayaknya. Ya silakan, host. Kesulitan sinyal sepertinya Pak ini Pak Ica ini. Nggih. Pak ini mungkin saya Pak ya. Ini baru-baru ini seperti Amerika itu kan negara kurang canggih apa. Tapi ternyata kemarin infonya kapal selamnya nubruk gunung es itu kira-kira kok bisa terjadi apa Pak ya kira-kira ya? Kan kalau ya. hanya itu pertanyaan ya Pak ya. Nggih. Terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sedikit membuat gambaran untuk kita. Loh, kok bisa kapal selam nubruk gunung es? Kurang canggih apa Amerika? Iya. Jadi begitu kita akan melaksanakan tugas Pak dosennya, semuanya prasarana dan sarana yang untuk mendukung tugas operasional kapal selam normalnya sesuai dengan COP-nya itu sudah ada semuanya. Alat keselamatan terutama alat pendukung operasi itu sendiri, peta elektrik, peta bawah laut dan lain sebagainya itu semuanya sudah ada. Kalau terjadi ada kapal selam nubruk gunung es, kok bisa? Kalau saya pribadi mengatakan sangat bisa sekali. Kenapa? Satu, gunung es itu bukan masuk kategori dalam peta. Ya, dalam peta. Tidak masuk kategori dalam peta. Artinya itu kan terjadi pada saat perubahan suhu. Ya, gunung es itu. Sehingga tidak masuk tidak masuk kategori rambu-rambu atau tanda-tanda yang ada di dalam peta kalau memang gunung es itu baru. Kalau gunung es itu baru. Sedangkan begitu kapal selam layar, hakikatnya adalah buta. Yang dimaksud buta itu hanya melihat melalui yang ada seperti peta. Yang kedua adalah GPS. Canggih apapun kapalnya, tidak bisa untuk melihat, ini ada gunung es, ini ada karang, nggak ada. Sehingga kita dapat informasi atau input tanda-tanda itu semata-mata dari buku panduan yang sudah ada. Indikasi kapal itu nubruk gunung es, mungkin gunung es itu terbentuk atau jadi pada saat sesudah pemetaan laut. Mungkin di Madura lah. Mungkin di Madura bolak-balik untuk lewat aman. Ternyata jam 12 malam terjadi pembukuan airnya keras seperti gunung es. Bisa saja yang lewat akan nubruk situ walaupun sudah sering lewat. Artinya kapal selam itu begitu layar di dalam air, hakikatnya adalah buta. Buta itu artinya tidak bisa melihat secara langsung. Itu jawaban dari kami Pak, mudah-mudahan ada sedikit kepuasan atau Pak dosen.
Ayo silakan teman-teman. Ini kita memanfaatkan waktu mumpung ada Bapak narasumber ini. Ayo. Mbak Lutfi Jambi, Mbak Lutfi. Monitor Mbak Lutfi. Nah. Mbak Delina. Monitor. Iya, Bapak. Ada hal yang perlu disampaikan untuk memotivasi teman yang lainnya? Saya masih ini, Pak. Kalau yang ininya, Pak, masih kayak ngawang gitu, Pak. Kalau yang torpedo itu selain fungsinya untuk itu ya, Pak, untuk peluncuran apa itu? Masih ngomong tentang gimana bentuk torpedo sih, Pak. Cuman itu aja, Pak. Oh, iya. Itu aja ya. Iya, jadi, Pak. Terima kasih, Mbak. Ini pertanyaannya, luar biasa bagusnya ini sebenarnya. Jadi, Mbaknya sebenarnya itu tadi antara mendengar torpedo dan peluncur torpedo. Kalau torpedonya itu, Mbak, ibaratnya bedil, ibaratnya senjata adalah amunisinya. Peluru gitu, Pak. Biar ya, pelurunya. Ya. Karena hakikatnya kapal selam itu sudah merupakan degan. Sudah merupakan senjata kapal selam itu. Terus senjatanya apa? Senjatanya adalah torpedo. Makanya senjata pamungkas kapal adalah torpedo. Makanya suatu negara akan melirik dengan sinis tatkala negara tetangganya mempunyai kapal selam banyak, bagus dan aktif. Pasti itu akan menjadi pertimbangan. Ya, ini problem sinyal. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Ya. Ya, ada problem sinyal sepertinya. Oke. Pak, mohon maaf tadi baru bergabung, Pak. Soalnya di sini baru sudah masuk sholat zuhur, Pak. Tadi, oh Pak. iya, enggak masalah, Mas. Iya, enggak masalah. Kita nunggu Pak narasumber ini sepertinya ada problem sinyal. Baik, Pak. Iya. Nah, ini Pak Wagino sudah masuk lagi, sudah gabung lagi. Monggo Pak Wagino. Hilang lagi. Ya, saya lanjutkan ya, Mbak Nuril. Jadi torpedo itu bentuknya seperti kapsul lah. Jadi sedikit tumpul depan, belakang dan ada baling-balingnya. Dan ini masih terkendali dengan kabel torpedo. Makanya begitu torpedo itu lepas dari kapal, masih terkendali oleh kapal. Begitu dikendalikan untuk mencari sasaran, begitu torpedo itu sudah melihat sasarannya, itu namanya sudah homing. Kalau torpedo sudah homing, tinggal komando atas perintah kepada juru torpedo untuk memutus kabel torpedo. Torpedo homing, putus kabel torpedo. Nah, yang di juru torpedo itu menunjukkan torpedo homing, putus kabel torpedo langsung diputus. Begitu sudah diputus, torpedo itu
tidak belak-belok, langsung lurus melalui layar air menuju kepada kapal yang akan dihancurkan itu. Itu sistemnya torpedo itu. Jadi memang sangat luar biasa. Saya sendiri masih kagum, masih bingung, masih sangat heran dengan torpedo itu bisa menenggelamkan kapal. Ya, masih dipakai. Ya, masih dipakai mas, masih dipakai mas. Itu dia, mohon maaf ini ada gangguan dari luar. Itu diantaranya. Mungkin ada yang lagi, Mbak Kuril? Jelas? Masih ngawang? Mohon maaf, Pak. Adelinnya, Pak. Oh, Mbak ya, Adelin. Adelin, ya. Adelin. Okay. Agak sedikit ada gambaran. Ada, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dengan harapan Mbak Adelin ini nanti menjadi Sri Kandi Laut. Syukur bisa setelah menjadi Sri Kandi Laut bisa menjadi kru kapal selam yang pertama dari Sri Kandi Laut, insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Pak doanya. Iya. Yang lainnya. Izin bertanya Pak. Ya Mas yang ganteng silakan. Ya, kalau kapal selam itu berapa lama ya kalau dalam air Pak? Yang lainnya? Hanya itu pertanyaannya? Ya, itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan luar biasa, kalau Musfarudin ini kalau menyelami teman berapa lama di dalam hati? Gimana, Pak? Mas Musfarudin kalau menyelami hati seorang tua, Bapak Ibu berapa lama? Kepengen merayu ayah, bunda, itu berapa lama menyelami hati ayah bunda? Nggak lama, Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa, Pak Mas Musfarudin ya. Jadi kapal selam itu menyelam di dalam air, melaksanakan tugasnya semuanya atas perintah. Jadi bisa hanya 1 jam menyelam, bisa 1 hari menyelam, bisa 1 minggu menyelam, bisa sebulan menyelam, bisa 3 bulan menyelam. Artinya menyelam kapal selam itu tergantung perintah dari pimpinan. Yang dimaksud pimpinan itu bukan pimpinan kapal, tetapi pimpinan yang berada di markas besar TNI, terutama dari Asop Panglima TNI. Demikian Mas Musfarudin jawaban. Baik, Pak. Bisa didengar Mas Musfarudin? Yang lainnya? Masih ada waktu 10 menitan, insya Allah. Okay. Mungkin Pak ya, tambahan untuk Mas Musfarudin tadi, kalau sekali menyelam sampai nanti harus muncul ke permukaan lagi itu untuk apa? Udara atau itu mampu bertahan berapa lama? Mungkin baterainya gitu Pak. Oh ya, perlu saya tambah lagi. Kapal selam itu layar menggunakan tenaga baterai ya. Teman-teman semuanya, tadi belum saya sampaikan. Sehingga kapal selam itu ada diesel, tetapi diesel itu semata-mata fungsinya hanya untuk ngecas baterai. Baterainya sendiri beratnya 1 biji baterai 480 kg dalam keadaan kosong. Artinya kosong itu belum ada air sirnya. Begitu terisi air sir, itu beratnya menjadi 500 kg atau setengah kuintal. Itu diantaranya. Terus berapa lama atau bagaimana kondisi ruangan yang ada? Kondisi ruangan tetap Pak, seperti di dalam rumah. Karena ini tertutup dan terjadilah percampuran antara O2 dan CO2, ada kalanya ruangan itu
bisa menjadi tidak layak hirup. Nah, kalau terjadi yang demikian, di kamar itu sudah ada alatnya namanya pendulum. Kalau ruangan itu sudah tidak layak hirup, nanti lampunya akan nyala. Begitu nyala merah, berarti ruangan ini sudah tidak pantas ditempati. Gimana solusinya? Solusinya adalah nyelam snorkel. Loh, masih ombak besar, Pak. Ya, resikonya ada dua. Kalau berarti ruangan kita menghirup kebanyakan CO2, nanti ngerti-ngerti kelenger. Atau mungkin jatuh pingsan. Sedangkan kalau kita nyelam snorkel, ternyata ombaknya besar. Kapalnya tidak apa-apa, tapi dikhawatirkan katup snorkelnya itu akan tertutup sehingga terjadi vakumnya di dalam kapal itu. Itu demikian Pak dosen. Jadi untuk ruangan ada kalanya karena memang tertutup seperti botol, ada kalanya sudah tidak layak untuk dihirup. Berarti harus kita solusinya cuma satu, nyelam snorkel atau langsung timbul nyelamnya. Demikian, terima kasih jawabannya. Mungkin dari teman-teman masih ada waktu 5 menit, mungkin bisa kita manfaatkan. Nah, kalau enggak ada Mbak Enda? Ya, Mbak Enda. Mbak Enda monitor. Mbak Enda. Halo. Iya. Mungkin ini juga sudah masuk waktu zuhur, Pak. Bapak nanti juga di Pak Nyoto nggih. Nanti nggih. Insya Allah. Ya, nggih. Ini mungkin Pak, untuk teman-teman yang masih penasaran sebagai pertanyaan penutup dari saya. Kok nama kapal selam kita itu dari nama-nama senjata ya Pak? Senjata di pewayangan ya. Pasopati tadi ya, Nanggala. Nanggala itu punyanya Boloti kalau tidak salah ya. Nenggolo. Mungkin ada ceritanya, Pak. Kalau ceritanya memang diambil dari senjata-senjata yang itu harapan dari sesepuh pemegang amanat waktu itu, diharapkan kapal selam itu kemampuannya sesuai dengan kemampuan senjata-senjata yang ada di dalam pewayangan. Dan memang sudah terbukti dengan berbagai yang ada. Latihan nembak, memang sekali tembak, ya seperti harapan bisa tercapai dan sukses kapal tenggelam. Dengan suksesnya penembakan semacam itu, secara tidak langsung menjadi keberhasilan seluruh kru, juga seluruh aparat TNI, sehingga merambah kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena begitu keluar satu torpedo nembak tenggelam, itu secara psikis Pak, itu akan mendunia Pak. Artinya mendua, Indonesia kapal selamnya nembak dan tenggelam. Langsung dunia Pak. Kapal selam itu komunitasnya luar biasa. Satu kecelakaan beberapa tahun yang lalu di situ Bondo itu sudah di Indonesia Crash. Waktu itu tahun 2000 berapa yang meninggal komandan besar Kolonel Syafri dan kadif saya Mayor Dana. Itu langsung Indonesia Crash. Tapi itu sebuah tanggapan secara dohir. Sehingga dengan nama pewayangan ini sungguh betul-betul diharapkan kemampuan kapalnya, kemampuan personilnya itu sebodoh dengan nama yang disandang di kapal masing-masing. Nampaknya Mbak Ica tidak bisa bergabung sehingga sudah saya ambil alih langsung saja Pak. Pak. Itu mau bertanya Pak. Oh ada lagi. Gini Pak, terkait penamaan dari kapal selam sendiri. Itu kan ada
kodenya gitu Pak, kayak 402, 401. Nah, Ya. dari kodenya tersebut nih Pak, apakah ada makna tersendirinya atau bagaimana nih Pak? Baik Pak, mungkin terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Korila Sisya. Jadi terkait dengan nomor lambung itu, di samping itu memberikan tanda nomor lambung di Indonesia bahwa setiap kapal dan setiap kapal perang di seluruh dunia itu wajib masuk kepada namanya Guinness Book atau buku pribon. Semuanya wajib. Baik nama panggilan armada ataupun nama panggilan internasional itu semuanya terdata dengan rapi, jelas, dan dimasukkan kepada ITE. Artinya kalau bahasa umum tidak ada satu kapal perang pun yang rahasia. Karena begitu membuat kapal, begitu membeli kapal, itu semuanya sudah terlaporkan di internasional. Nah, termasuk nama panggilan internasional, nama panggilan armada, nama panggilan radio pantai, semuanya sudah ada itu. Termasuk nomor lambung. Jadi nanti nomor lambung tidak akan yang nyamai, tidak akan ada yang ngembari, misalnya kayak Cakra 410, 401. Di Indonesia tidak akan ada yang nyamai. Di luar pun tidak akan ada yang nyamai. Itu demikian, Mbak. Jadi terkait dengan nomor lambung itu bukan karena jumlahnya segitu, tetapi memang dengan nomor urut yang ada dan terdaftar di Guinness Book Internasional. Demikian, Mbak Nuril. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Sudah pukul 12. Pak narasumber ini karena mentornya nggak bisa gabung, jadi saya ambil alih sekalian. Jadi terima kasih sekali ilmu yang sudah dibagikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa ini nanti semoga bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Amin, amin. Semoga nanti kalau teman-teman yang ini adalah dari luar Jawa semua, pas ke Surabaya bisa ke Monkasel, Monumen Kapal Selam. Kemudian, mewakili lembaga kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama pelaksanaan perkuliahan ini tadi ada yang kurang. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan yang disampaikan untuk peserta kuliah kita hari ini. Monggo Bapak narasumber. Terima kasih atas semuanya dari Bapak dosen. Satu, sudah barang tentu ada pepatah mengatakan ada gading yang tidak retak. Segala kekurangan itu sungguh semata-mata itu dari saya. Toh kalau ada kelebihan itu keberuntungan dari panjangan sendiri dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dengan kondisi semacam ini di negara kita yang perlu generasi-generasi cerdas yang militansi. Yang dimaksud militansi menurut kami adalah cerdas tapi mau berbuat dan mau mengingatkan salah dan benar terhadap sesama, itu yang masih di tubuh negara kesatuan Indonesia yang kita cintai ini. Sampean semuanya teman-teman mahasiswa jangan berharap bahwa generasi hanya dengan duduk manis negara kita akan enak. Tidak akan mungkin. Yakinlah bahwa jenengan semuanya yang akan memegang kendali nantinya. Yakinlah. Jangan sampai kendali pemerintah dipegang oleh orang lain. Oleh karena itu, semangat belajar dan semangat bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu wajib sekalian pegang mulai saat ini. Insya Allah kalian mau belajar dan tetap semangat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan semudah-mudahnya.
Karena mohon maaf ini saya sampaikan, Rasul saya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh mencari ilmu untuk meniti suatu jalan, mendapat maka baginya akan dimudahkan jalan menuju surga dunia ataupun surga akhirat. Ini tidak main-main. Oleh karena itu keseriusan untuk belajar sangat Pak Wakil. Silakan next, barangkali jenengan semuanya ada kesempatan ke Surabaya bisa calling saya langsung, nanti bisa kita nambahin belajar lagi di Monumen Kapal Selam yang sampai saat ini masih menjadi ikon wisata di Surabaya. Demikian Pak dosen, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kurangnya dan tetap semangat untuk melaksanakan amanah sisa hidup kita yang masih ada. Insyaallah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagino, Bapak narasumber kita yang sudah juga memberikan pesan-pesan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, untuk teman-teman mahasiswa karena mentor ini tidak masuk room, jadi tugas-tugas saudara untuk membaca modul di Spada ya. Kemudian daftar hadirnya baik yang ada di Spada itu maupun yang tanda tangan elektronik itu tolong dilengkapi semuanya ya. Nanti mungkin bisa disambung di grup untuk informasi yang belum jelas ya. Mungkin Mbak Ica nanti bisa dikontak lagi. Semoga tetap dikaruniai kesehatan dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah. Amin. Oleh karena itu terima kasih kehadiran saudara untuk di room perkuliahan kali ini. Pak narasumber Pak Wagino, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Berarti sama-sama. Tetap semangat. Insya Allah nanti Allah berkembang kembali. Amin. Berarti perkuliahan hari ini bisa kita akhiri. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagino, sekedap malih saya telepon mawon nggih. Ini Ini rume kula tutup riyin.